biasa ya, di video kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bilangan. Tujuan belajar agar siswa dapat mengetahui makna jenis-jenis bilangan dan juga contoh-contohnya. Sebelum kita memulai akan pembahasan tentang jenis-jenis bilangan, kita harus tahu apa sih itu bilangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda. Baik, jenis bilangan pertama adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks ialah suatu bilangan yang terdiri atas real dan bagian tidak real. Bagian tidak real sering dinyatakan sebagai bagian imajiner. Artinya, ini adalah bilangan yang terdapat dua unsur yang terdapat di bilangannya. Contohnya 3 tambah 4i. Baik teman-teman, untuk memahami bilangan kompleks, kita harus paham juga apa itu bilangan real dan apa itu bilangan imajiner. Bilangan real adalah bilangan yang berupa bilangan real atau nyata, yang jelas diketahui bilangannya. Maksudnya bagaimana? Bilangan real kalau ditulis dalam garis bilangan itu mulai dari minus terhingga hingga tak terhingga, termaksud 0. Gimana tuh maksudnya? Nah, maksudnya begini. Semua bilangan yang ada seperti contohnya minus 5 ya, contoh bilangan real ya, minus 5. Minus 5 adalah bilangan real atau nyata dan jelas nilainya, yaitu minus 5. Contoh yang kedua, 3 ya. Misalkan 3, kita ketahui bersama 3 ya, jelas 3 ya nyatanya. Nilainya itu emang 3 begitu. Terus contoh yang berikutnya itu akar 2. Akar 2 juga termasuk bilangan real, walaupun dia berbentuk akar ya, tapi kalau dituliskan nilainya, dia jadi pecahan, tapi dia nyata. Itulah yang dimaksud bilangan real. Bilangan imajiner atau bilangan yang tidak real atau tidak nyata, bilangan imajiner atau tidak real adalah kebalikan dari bilangan real itu sendiri. Contoh umumnya yaitu akar min 1. Ya, kenapa ini dikatakan bilangan tidak real atau imajiner? Karena kalau teman-teman mau mencarinya nilainya menggunakan kalkulator misalnya, teman-teman ketik di situ akar min 1. Di situ biasanya tidak bisa atau terjadi kesalahan. Begitulah yang biasa disebut imajiner. Ada juga contoh lainnya seperti akar min 4. Walaupun min 4 bisa disederhanakan menjadi akar 4 kali min 1. Sehingga akar 4 itu nilainya 2, akar min 1 ya tetap akar min 1. Jadi dia termasuk bilangan yang tidak real karena ada akar min 1-nya. Biasa untuk menyatakan bentuk yang bukan bilangan real atau imajiner digunakan notasi Euler atau I, simbolnya I, di mana I itu adalah akar min 1. Di dalam bilangan real terdapat bilangan rasional dan juga irasional. Kita bahas pertama adalah bilangan rasional dulu ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B tidak sama dengan 0. Di sini kita perhatikan kata-kata dapat. Ya, kata-kata dapat. Contohnya min 6. Ini termasuk bilangan rasional karena min 6 ini dapat dinyatakan dalam A per B. Jadi bisa dijadikan min 6 per 1 atau min 12 per 2. Intinya bisa dibuat dalam pecahan, seperti itu. Contoh berikutnya itu 2 per 7. Jelas bisa dibuat A per B. Ini biasa dikenal dengan pecahan murni, di mana pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Selanjutnya, bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ingat, di sini kata kuncinya tidak dapat ya. Di mana bilangan A dan B
bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, namun dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contoh yang pertama, akar min 2. Akar min 2 kalau kita hitung dengan kalkulator, pasti hasilnya adalah 1,4, 1,4, 2,1, 3,4, 6, dan seterusnya. Contoh yang kedua, akar 7 ya. Pasti kalau kita cari kalkulator, hasilnya 2,6, 4, 5, 7, 5, 1, dan seterusnya. Di mana bilangan irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Di dalam bilangan irasional terdiri bilangan pecahan dan juga bilangan bulat. Di sini kita harus mengetahui bilangan pecahan dulu ya. Bilangan pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari semua yang dilambangkan A per B. Dalam rumus ini, A disebut pembilang dan B dinamakan sebagai penyebut. Contohnya 7/2. Atau bisa juga contoh kedua 2/8. Selanjutnya bilangan bulat. Bilangan bulat mulai dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Contohnya min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai positif tak terhingga. Selanjutnya, di dalam bilangan pecahan itu terdiri atas pecahan murni dan juga pecahan campuran. Kita akan membahas pertama pecahan murni. Pecahan murni adalah bilangan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya ya, 1/2. Atau contoh kedua, 2/3. Contoh yang ketiga, 3/4. Dan seterusnya. Nah, bilangan pecahan campuran adalah bilangan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya 1, 1/2. Contoh yang kedua 2, 1/4. Contoh yang ketiga 3, 3/4. Di dalam bilangan bulat terdiri atas bilangan cacah dan juga bilangan negatif. Pembahasan pertama kita bahas dulu bilangan cacah ya. Bilangan cacah adalah bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu bilangan yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif. Contohnya ya, 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Nah, kalau bilangan negatif, bilangan ini kebalikan dari bilangan asli. Contohnya, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, dan seterusnya. Nah, di dalam bilangan cacah terdapat bilangan asli dan juga bilangan 0. Kita bahas dulu bilangan aslinya. Bilangan asli adalah bilangan yang mulai dari angka 1. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan 0 adalah bilangan yang berarti kosong, berarti bilangan yang kosong. Contohnya yaitu 0. Baik, begitu dulu ya video penjelasan dari saya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.